Yuk kita diskusi yuk, siapa yang lebih paham tentang Pancasila? Antum atau saya? Oke. Pancasila, tuduhan orang terhadap pusat anti Pancasila dari NKRI. Ya, jadi gini, siapa? Enggak, ya. Enggak. Jadi kalau tuduhan-tuduhan anti saya jelasin gini. Oke, sekarang kita mau ngetes tentang Pancasila. Saya mau ngajarin antum tentang Pancasila dengan satu diskusi yang antum bisa bawa kemanapun. Jadi kalau antum dibilang anti Pancasila, antum langsung bilang aja, yuk kita diskusi yuk, siapa yang lebih paham tentang Pancasila? Antum atau saya? Oke, coba lihat ya, gimana caranya. Jadi gini, Pancasila ada berapa sila? 5. 1. Tuhan Yang Maha Esa. 2. Adil dan beradab. Yang ketiga, Persatuan Indonesia. keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kesetaraan persoalan perwakilan. yang kelima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. yang paling panjang yang mana? 4. Saya nggak bahas yang pendek-pendek, nggak level, yang panjang aja. Coba ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Oke, sampai di situ dulu. Hikmat kebijaksanaan. Sekarang saya mau nanya, hikmat itu bahasa apa? Bahasa Arab. Oke, ada nggak hikmat dalam arti bahasa Indonesia? Ada nggak hikmat dalam arti bahasa Indonesia? Buka KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ketik kata hikmat, Anda akan lihat artinya adalah kebijaksanaan. Berarti arti hikmat adalah apa? Oke, sekarang artiin hikmat sebagai kebijaksanaan, baca ulang. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmatnya diartiin, kerakyatan yang dipimpin. Ngapain ulang 2 kali saya tanya? Nggak mungkin ulama-ulama yang buat Pancasila itu redundant, ngulang 2 kali. Nggak. Al-Quran itu sangat detail. Dan yang baca terbiasa detail. Orang muslim itu terbiasa detail. Hati-hati ngomong dengan orang muslim, karena orang muslim itu terbiasa detail. Dia akan memperhatikan setiap kata itu benar. Contoh, hikmat kebijaksanaan. Nggak mungkin kebijaksanaan. Kenapa? Pasti ada maksud yang lain. Oke, kita coba lihat. Arti hikmat dalam bahasa Arab. Apa bahasa Arabnya hikmat? Wisdom dalam bahasa Inggris. Sama, kebijaksanaan juga. Berarti ada arti yang lain. Makanya para ulama pinternya adalah naruh passwordnya di kata-kata hikmat. Itu nggak mungkin bisa diartikan kalau orang nggak baca Al-Quran. Oke, coba lihat. Arti kata hikmat. Ada yang hafal surat Al-Jumu'ah ayat pertama? Sabbahalillahi mafis samawati wal ard. Bukan. Al-Malikul Quddus Azizul Hakim. Al-Malikul Quddus Azizul Hakim. Ada kata-kata Hakim. Hakim artinya adalah orang yang memiliki hikmah. Lihat baik-baik ya. Jangan bicara bahasa Indonesia dulu, karena hakim bahasa Indonesia beda. Kalau hakim bahasa Indonesia yang memutuskan perkara. Tapi ini bahasa Arab. Hakim adalah orang yang dikasih oleh Allah hikmah. Coba lihat baik-baik. Hikmah yang dikasih oleh Allah itu banyak orang dikasih hikmah. 1. Luqmanul Hakim dikasih hikmah. Yang kedua, Nabi Sulaiman dikasih hikmah. Makasih Pak. Yang ketiga, Nabi Muhammad dikasih hikmah. Dan hampir semua nabi-nabi yang lain, Yahya, Zakaria dan segala macam, dikasih hikmah oleh Allah. Kalau gitu hikmah itu apa? Hikmah adalah di dalam Islam, hikmah adalah menurut Al-Quran kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang tertentu untuk memutuskan satu perkara sesuai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini paham? Contoh, Sulaiman datang orang, cewek 2. Satu bilang ini anaknya, yang satu bilang ini anaknya, ibu-ibu. Maka kemudian Sulaiman bilang, dia tahu syariatnya. Tapi kalau dia terapkan syariat begitu saja, ini nggak akan beres masalahnya. Gitu kan ya? Syariatnya apa? Oke, kita bikin pengadilan. Datangkan bukti, datangkan bayinah dan segala macam. Tapi Sulaiman nggak buat begitu. Apa yang Sulaiman lakukan? Dia punya hikmah. Apa yang dia lakukan? Ya sudah, kalau gitu gini aja. Anak ini kita bagi 2, dibelah jadi 2. Ibu dapat setengah, ibu dapat setengah. Mau pilih mana, Bu? Atasnya atau bawahnya? Bawahnya atau atasnya? Atau sebelah kiri atau sebelah kanan? Gimana kira-kira? Ibu mau pilih yang mana? Salah satu ibu bilang, jangan. Saya nggak mau. Jangan. Daripada dibelah anak saya, kasih dia aja yang ngurus. Sulaiman bilang, ini anaknya orang ini. Kenapa? Dia punya rohim. Sampai di sini paham? Berarti hikmah adalah apa tadi? Kemampuan untuk memutuskan satu hukum berdasarkan aturan-aturan Allah dengan cara yang paling bagus. Itu hikmah. Maka hikmah diartikan dalam bahasa Arab, hakim artinya adalah bukan hanya orang yang memiliki kebijaksanaan, tapi penguasa. Paham sampai di sini? Hakim adalah penguasa. Oke, penguasa yang memutuskan hukum berdasarkan hukum siapa? Allah. Dan menerapkannya dengan sangat baik. Berarti coba artikan sekarang.
Kerakyatan yang dipimpin oleh, artiin sesuai dengan saya artiin tadi. Apa artinya? Kerakyatan yang dipimpin oleh pemimpin yang melaksanakan aturan-aturan Allah dengan cara yang paling baik, bijaksana dalam permusyawaratan perwakilan. Musyawarah bahasa Arab dan nggak mungkin diartikan kecuali dengan bahasa Al-Quran. Sekarang antum mau lebih tahu daripada ulama tentang masalah hikmah? Nggak mungkin. Antum mau lebih tahu daripada ulama tentang mengartikan tentang Pancasila? Nggak mungkin, karena mereka yang buat. Karena mereka menyisipkan password itu. Paham maksud saya sampai sekarang? Berarti kemudian mau dibuat badan apapun yang mengartikan Pancasila, tetap pada satu titik mereka akan mentok. Karena hikmah artinya adalah dalam bahasa Arab, bukan dalam bahasa Indonesia. Sekarang antum coba tanya sama orang-orang yang mengaku paling Pancasila, suruh mereka jelasin tentang hikmah kebijaksanaan. Saya yakin mereka nggak bisa. Paham sampai di sini? Itu baru yang keempat loh, sila keempat. Belum sila 1, 2, 3, dan 5. Contohnya lagi. Sila kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila pertamanya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Antum tahu nggak kenapa diatur seperti itu? Habibuna Rizik Syihab itu punya tesis, kalau saya nggak salah, berkaitan dengan Pancasila yang kemarin dipermasalahkan, yang masuk ke pengadilan Jawa Barat. Tapi teman-teman sekalian, saya pengen kasih tahu, susunan Pancasila itu nggak seperti sekarang. Susunan Pancasila itu dulu berbeda-beda. Contoh, mohon maaf, Soekarno itu menaruh ketuhanan yang Maha Esa sebagai yang terakhir. Itu yang dipermasalahkan dalam Habibuna Rizik Syihab. Itu kan, karena diksi yang berbeda. Tapi dikasih yang terakhir. Tapi masalahnya dikasih yang terakhir apa? Nggak bisa. Kenapa? Para ulama bilang nggak bisa gitu. Susunannya diperbaiki. Susunan itu diperbaiki, bedanya jauh. Kenapa? Semua usulan Pancasila sama aja. Susunannya diperbaiki oleh para ulama. Yang pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Karena Pancasila itu kayak bangunan. Anda nggak bisa naik ke lantai kedua kalau Anda nggak bangun lantai pertama. Ada orang yang bisa langsung gantung? Nggak ada. Maka yang pertama kali harus diakui oleh semua manusia adalah pengakuan yang paling hakiki, pengakuan yang paling penting, yang paling dasar. Anda ngakui Tuhan dulu. Karena kalau Anda nggak ngakui Tuhan, Anda nggak mungkin jadi manusia. Paham nggak maksud saya? Beda binatang sama antum apa? Punya akal, karena itu bisa ngakui Allah. Karena itu kita punya aturan daripada hanya orang yang mengakui Allah, hanya orang yang mengakui Tuhan yang bisa menjadi manusia yang seutuhnya. Paham sampai di sini? Kalau Anda nggak mengakui Tuhan, Anda nggak mungkin menjadi manusia secara utuh. Contoh, lihat nih,